Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim barik alaihi, ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min amalin la yurfa' wa min du'ain la yustajabu lah. Hadirin jamaah taklim kami siang Masjid Sari Asih yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa sama-sama berkumpul, bersilaturahim, bermuwajahah, beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabul ilm. Kita lanjutkan bahasan taklim kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ma jaza lil insani. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu ankum. Wa kullu ma jaza lil insani tasarrufu fihi bi nafsihi jaza lahu ayyuwakkila aw yatawakkala fihi. Wa kullu ma, setiap perbuatan jaza yang boleh lil insani bagi manusia at-tasarrufu fihi bertindak di dalamnya binafsihi atas nama dirinya jazalahu ayyuwakkila maka boleh baginya ia mewakilkan aw yatawakkala fihi atau menjadi wakil dalam perbuatan itu. Wal wakalatu aqdun jaizun, wakalah itu akad yang diperbolehkan, maksudnya berasal dari dua belah pihak, bisa saling dicabut masing-masing. Walikulli minhuma, bagi masing-masing wakil dan mewakil, pemberi dan penerima kuasa boleh fathuha membatalkan wakalah mata sya'a kapan saja ia mau. Wa tanfasihu bimauti ahadihima, dan bisa menjadi batal dengan kematian salah satunya. Wal wakilu aminun fima yakbiduhu, seorang wakil itu harus dapat dipercaya pada apa yang dia terima. Wa fima yusrifuhu, pada apa yang ia transaksikan. Wala yadmanu, dan tidak kena kewajiban ganti rugi seorang wakil ilbit tafriti, kecuali dengan kecerobohannya. Wala yajuzu ayyabi'a wa yashtariya illa bi thalathati syara'ita, wakil tidak boleh menjual atau membeli kecuali dengan 3 syarat. Yang pertama, ayyabi'a bi thamanil misli, ia menjual dengan harga pasaran. Wa ayyakuna naqdan binaqdil baladi, bahwa transaksi itu dengan wala yuqirru ala muwakkilihi illa biiznihi, tidak berikrar atas kesalahan kecuali izin mewakilnya. Kita akan membahas tentang akad yang namanya wakalah. Wakalah itu apa? Wakalah itu pemberian kuasa, pemberian wewenang dari pihak pemberi kuasa. Pihak pemberi kuasa disebut sebagai muwakil, pemberi kuasanya, pemberi wewenangnya. Yang menerima kuasa, yang menerima wewenang namanya adalah wakil. Wakil. Ini bisa orang, bisa badan hukum, bisa. Ya. Wakalah itu secara sederhana perwakilan. Wakalah itu secara sederhana adalah agensi, ya, keagenan wakalah itu. Wakalah itu termasuk akad muamalah
yang masuk dalam banyak hal. Kita contohkan, kalau dalam distribusi ekonomi, wakalah itu biasanya dari pihak penjual ya bisa, pihak pembeli ya bisa. Misalnya kalau dari pihak penjual, ini laptopnya apa ini, Asus, apa Acer, apa Samsung, apa ya. HP-nya Samsung, HP-nya Xiaomi, HP-nya Oppo, HP-nya Vivo. Kalau ditanya Xiaomi produksi mana? Cina. Lah kok bisa orang Cina jualan di sini? Karena punya perwakilan, punya yang namanya agensi, punya yang namanya distribusi. Jadi dia bertindak atas nama apa namanya perusahaan Xiaomi yang mengurusi yang ada di Indonesia. Kan semacam itu. Mobilnya apa ini? Toyota. Toyota pabriknya di mana? Jepang. Kok bisa orang Jepang jualan di Indonesia? Nah, dia punya perwakilan di sini ya. Dia punya Toyota Indonesia, dia punya Astra, dia punya apa. Itu namanya wakalah. Wakalah itu apa namanya, ada pemberi kuasa yang ngasih wewenang, ada yang nerima kuasa. Contoh, saya punya tanah misalnya. Saya kasih kuasa sama orang. Saya nggak mau repot-repot ini urusannya sama tanah ini. Tolong ente yang jualkan. Saya kita kasih ke orang. Nanti dia yang jualkan, urusannya semua sama dia. Berarti dia menjadi wakil, penerima kuasa. Bisa atas nama orang, bisa atas nama badan hukum, bisa. Atau sebaliknya, saya pengen cari tanah misalnya. Saya pengen cari tanah dong. Daerah mana? Daerah Pandeglang, pinggir jalan. Pokoknya yang kira-kira dapat 2000 meter harga sekian. Cariin. Lah saya bukan orang sono. Kalau saya beli di sono dimahalin. Tuh. Maka saya punya wakil orang sono, dia yang nanya-nanya, dia yang apa, dia yang deal. Saya tinggal apa namanya, tanda tangan, teken misalnya transfer begitu. Itu namanya wakalah ya. Syarat daripada wakalah, syaratnya adalah yang mewakilkan itu bisa bertindak mandiri, itu syaratnya. Kalau tidak bisa bertindak mandiri, tidak bisa mewakilkan. Saya beli sendiri bisa, tapi saya minta tolong orang, itu namanya saya mewakilkan. Saya jual sendiri bisa, tapi kemudian saya wakilkan orang, itu namanya wakalah, perwakilan. Kalau anak kecil itu tidak butuh wakil. Anak kecil itu butuhnya wali, bedakan. Ya. Kalau wali itu yang ngurusi, itu wali. Yang ngelola, itu wali. Kalau wakil itu yang diberikan kuasa. Kalau wakil syaratnya yang pemberi kuasa atau penerima kuasa bisa melakukan sendiri, bisa. Saya itu, anak saya usia paling besar, usianya baru 9 tahun anak saya. Tapi biarpun anak kandung saya usia 9 tahun, saya sudah menikahkan banyak orang. Ya. Jadi banyak saya hadir akad nikah, lalu kemudian walinya perempuan, minta tolong ustadz aja yang nikahin. Banyak tuh. Ya. Termasuk mohon maaf Habib Ges itu saya yang nikahin itu ya. Saya yang menikahkan itu saya begitu ya. Perwakilan dari mertuanya itu yang nikahkan itu saya gitu. Jadi saya kalau ditanya saya udah punya menantu banyak, saya ini udah punya menantu banyak gitu ya. Jadi saya anak saya masih kecil tapi nikahkan orang udah banyak. Datang santri ngundang. Ustadz kalau bisa datang, saya mau menikah tanggal sekian sekian sekian. Oh baik, insya Allah. Saya paling nggak bisa datang resepsi, saya bisa datang akad. Itu yang kita harap Ustadz, datang di waktu akad saja, kata bapaknya. Kenapa? Kami minta Ustadz nanti yang menikahkan. Oh, bapaknya ada kok masih hidup, ngapain saya nikahin gitu kan? Abangnya ada. Enggak.
kita sepakat keluarga, kita minta perwakilan ustadz yang menikahkan. Ya nggak apa-apa. Nanti dibacakan, akad perwakilannya dibacakan di depan Pak KUA dibacakan. Saya atas nama bla 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 selaku wali dari pengantin bla 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 dengan ini mewakilkan akad nikah kepada Ustadz bla 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 bla. Pernyataan ini dilakukan tanpa paksaan siapapun di hadapan KUA. Udah. Jadi nanti saya menikahkan. Saya menikahkan itu bukan berarti dia anak saya nikahkan engkau dan kawinkan engkau dengan perempuan yang bernama bla 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 bla, yang walinya mewakilkan kepada saya, itu begitu ya. Dengan mas kawin bla 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 dibayar tunai. Itu. Kalau dalam bahasa Arab, angkah tuka, wazawwajtuka, fulana binta, bla 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 bla, mewakili waliyuha bimahri bla 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 nakdan. Bisa. Syaratnya tadi, ya. Syaratnya bisa melakukan sendiri, minta tolong orang lain, boleh, nggak masalah. Tapi kalau tidak bisa melakukan sendiri, maka tidak boleh mewakilkan pada orang lain. Anak kecil, orang gila, tidak sah kalau dia bertindak atas namanya sendiri, maka kalau mewakilkan juga dia tidak bisa, begitu ya. Sebelum saya lanjutkan, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz menyampaikan itu boleh mewakilin untuk nikah Pak Ustadz. Sedangkan kan syaratnya mau wali itu kan ada orang tua, kecuali orang tuanya nggak ada. Yang pertama pertanyaan, yang kedua ada juga nikah juga Pak Ustadz yang sedang ramai sekarang masalah mahar ya. Masalah mahar. Mahar masjid sudah dibikin gitu Pak Ustadz. Ya, itu sedang ini ya. Okay. Perlu ditanyakan juga. Ya. Ya, masjid sudah jadi itu berarti kan sudah punya masyarakat. Ya, sudah diserahkan ke masyarakat. Okay. Tetapi diberikan mahar kepada istrinya yang baru ya. Okay. Mohon penjelasan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Iris Bella yang nikah, ibu-ibu yang repot ya. ya. Saya itu nggak kenal nggak apa, cuman gara-gara ini pertanyaan kesekian kali. Jadi saya ingat banget itu orang nanya ini termasuk yang telat ini ya. Jadi orang nanya itu di minggu-minggu kemarin tuh udah banyak nanya sama saya. Apa hukumnya, masjid sebagai mas kawin? Oke. Syaratnya mas kawin itu adalah mal. Syaratnya mas kawin itu mal. Syaratnya mas kawin itu adalah harta. Makanya saya, kalau mahasiswi saya pada nanya, Ustaz, kira-kira mas kawinnya apa? Minta emas atau duit, kata saya. Itu, ya. Ini calon saya pengen ngasih Al-Quran, nggak usah, kata saya, nggak usah. Ini calon saya pengen ngasih mukena, nggak usah. Mohon maaf, Nabi nikah dengan istri-istrinya nggak pernah maharnya mukena, nggak pernah. Nggak ada Nabi menikah dengan istri maharnya seperangkat alat sholat, tidak ada. Tidak ada Nabi menikah dengan istri maharnya mushaf, bukan nggak boleh, bukan. Tapi tidak ada, mas kawin itu mal, sesuatu yang punya nilai harta, itu mas kawin. Jadi saya kalau ditanya, ente kalau minta mas kawin, duit, kalau nggak duit, emas, kalau nggak ya aset saya tuh. Ya. Supaya apa? Ya supaya itu makin banyak, sebetulnya mohon maaf, makin banyak itu makin berkah. Kalau berikut Nabi, kalau ada yang lamar anak ibu, minta 100 onta. Tuh.
Minta 100 onta, tapi tadi kalau ada yang sanggup itu juga ya kan. Kalau ada yang tapi mas kawin itu sifatnya kan sebetulnya kan tali pengikat silaturahim keluarga, bukan jual anak kan bukan. Bisa nggak mas kawin bukan harta? Bisa. Mas kawinnya berupa jasa. Bisa. Contohnya mas kawin jasa itu bagaimana? Contohnya kalau ada yang ingat nikahnya Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu kan waktu nikah ditawarin. Kamu mau nggak saya nikahkan sama anak saya? Syaratnya ngangon kambing 8 tahun. 8 tahun. Tuh, ya. Nabi Musa itu. Nabi Musa itu nikah syaratnya ngangon kambing 8 tahun. Cuma masalahnya waktu Nabi Musa ditawari, perawannya ada dua. Ada dua. Anaknya Nabi Syuaib itu kan dua. Itu lihat-lihatan. Saya 8 tahun dapat yang mana ini gitu. Dapat yang kakaknya apa adiknya gitu kan. Langsung Nabi Syuaib bilang, wa in atmamta asyra, kalau mau dua-duanya 10 tahun. Bungkus tuh ya. 10 tahun tuh. Jadi mas kawinnya bukan harta, karena boro-boro harta. Nabi Musa itu statusnya mohon maaf, waktu itu kan buronannya Fir'aun, waktu itu. Kan kabur dari Mesir kan Nabi Musa itu kan. Jadi bukan harta, tapi jasa. Jasa apa? Jasa ngangon kambing 10 tahun, boleh. Termasuk di masa Nabi. Di masa Nabi itu bukan mas kawin Quran, bukan. Mas kawin ngajarkan Quran. Jadi bukan fisik Qurannya jadi mas kawin, bukan. Di masa Nabi itu Nabi bilang, kamu punya harta enggak? Enggak punya. Kamu punya enggak apa namanya, punya cincin enggak? Enggak punya. Di masa Nabi itu aneh-aneh. Ada sahabat itu yang menikah maharnya sepasang sendal. Ada. Ya. Coba kira-kira zaman sekarang ada orang ngelamar anak ibu ditanya, ini kira-kira mas kawinnya apa? Sendal gitu. Kira-kira gimana tuh? Ya, tapi di masa Nabi ya ada, di masa Nabi itu ada. Nabi itu sampai perlu nanya sama perempuannya. Kata Nabi, aroditi ala nafsiki wa maliki bina lain. Ridokah kamu ditukar dirimu dan hartamu dengan cuma sepasang sendal? Kalau rodi itu nggak apa-apa Nabi, saya ridho, nggak apa-apa, yang penting kawin deh gitu ya. Jadi pernah ya, jadi jasa itu pernah ada orang yang nggak punya harta, Nabi tanya, punya hafalan Quran apa enggak? Punya. Maka kata Nabi, jawaztukaha bima'aka minal Quran, kata Nabi. Aku kawinkan kau dengan dia, syaratnya ajarkan dia Quran. Itu jasa, gak apa-apa. Jadi yang dihitung sebagai hartanya, yang dihitung itu bukan masjidnya. Kalau masjid milik Allah, sudah. Sesuatu kalau disebut masjid sudah bukan milik pribadi, tapi milik Allah. Yang kita hitung sebagai harta, biaya pengerjaan masjid itu kan. Pengadaan, pembebasan lahan, segala macam kan. Jadi seolah-olah diberikan hadiahnya itu masjid, yang diwakafkan berarti pewakafnya, pemilik masjidnya itu adalah ya iris bela, berarti yang mewakafkan gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Itu pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang pertama, bapaknya masih ada lah kok yang ngawinin bukan bapaknya. Makanya namanya bukan wali, bukan. Saya wakil dari wali itu ya, bukan wali. Kalau pertanyaan walinya masih ada, justru itu namanya saya bukan wali, namanya wakil wali. Dia walinya berhak mewakilkan karena bisa bertindak sendiri. Kalau mau ngawinin sendiri bisa, sah, tapi kemudian mewakilkan kepada saya, ada masalah. Jadi saya bukan wali, statusnya wakil dari wali begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, misalnya saya punya rumah, terus kan dikontrakin Pak Ustadz. Nah,
Kemudian yang kontrak itu mau pindahnya jauh, akhirnya terus saya bilang ya udah nanti mau saya kontrakin ke lagi, mau saya tawarkan dengan harga tadinya 16 jadi 18 gitu. Tapi yang kontrak tersebut bilang gini, Bu, udah saya tawarkan ke teman saya 20 juta gitu. Nah, kan saya nggak mewakilkan ke dia Pak Ustadz. Tahu-tahu dia menawarkan sendiri. Itu apakah yang 2 juta itu masih punya hak saya atau punya yang itu ya Pak Ustadz? Kan saya nggak nyuruh dia Pak Ustadz. Ya, makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada akadnya atau tidak? Tidak ada. Tidak ada Pak Ustadz. Nah, tapi misalnya dia menuntut jasa apa enggak? Kayaknya sih enggak, cuma saya mikir juga, ini yang 2 juta hak dia atau kalau kata suami saya, jangan dikasih. Ya saya bilang, itu hak dia kali yang 2 juta, saya bilang begitu Pak Ustadz. Jadi bingung saya gitu. Berarti Ya. bukan misalnya, pengalaman lo ini ya. Jadi patokannya sederhana ya. Kalau misalnya dia, itu kan sifatnya sebetulnya bukan wakil. Kalau dalam akad fikih itu namanya simsar. Simsar itu calo, begitu kan, calo ya. Calo itu akadnya ya ridho birito, gitu saja. Misalnya begini, orangnya mau pergi, kemudian dia nawarin ke temennya supaya ngisi, begitu kan. Kalau dia minta, kitanya juga mau sepakat, kan tidak merugikan sebetulnya. Maksudnya begini, dengan siapapun ibu kan mintanya 18, kan gitu. Mau orangnya dia atau orang lain kan tetap 18. Itu sifatnya komisi saja. Kalau bahasa kita mah calo, begitu kan, calo. Nah, kalau wakil itu ada akad resmi dari kita. Nah, kamu silakan cari pelanggan. Nah, kalau itu wakil. Kalau tidak ada kaitannya dengan kita, sifatnya calo, terserah. Kita mau terima ya monggo, kita nggak terima nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya akadnya simsar, calo, kalau kita terima berarti dia berhak terhadap. Kalau dia nggak minta ya nggak ada akadnya, suka-suka ibu. Mau dikasih ya nggak apa-apa, nggak dikasih. Kecuali kalau dia ngomong, ini saya ngomong sama dia 20, tapi nanti saya minta sama ibu 2 juta. Kalau itu calo namanya simsar. Calo itu ya boleh, nggak apa-apa. Yang nggak boleh kalau bohong, itu saja ya. Kalau calo itu nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kalau dalam bahasa fikih namanya simsar namanya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada pertanyaan yang lain? Kalau ada silakan. Oke, contohnya juga misalnya wakalah ini banyak sekali. Misalnya mohon maaf, terdakwa, ada orang punya kasus pelanggaran hukum, dibawa ke pengadilan. Membela diri sendiri bisa, dia bela diri bisa. Tapi kemudian karena lebih enak kalau diwakilkan pembelaan hukumnya pada pengacara, maka mewakilkan urusan pada pengacara. Sama. Korban juga sama. Mestinya korban itu ya beracara ya di pengadilan, sama. Tapi korban itu agar lebih tertata, paham dengan hukum segala macam, maka gugatannya korban, tuntutannya korban itu diwakilkan kepada jaksa. Jaksa penuntut umum itu seolah-olah mewakilkan korban, mewakili korban. Sejak kapan? Sejak kasus diperiksa kepolisian, itu berarti korban sudah menyerahkan urusannya sama polisi. Polisi nerima aduan dari korban, berkasnya lengkap, dilimpahkan kepada kejaksaan, mewakilkan urusannya korban itu kepada kejaksaan. Makanya jaksa yang nuntut, jaksa yang nuntut. Terdakwa juga sama. Terdakwa kemudian melakukan pembelaan diri, ya, itu kemudian dia wakilkan kepada pengacara. Itu bentuk wakalah, bentuk perwakilan. Termasuk mohon maaf, kalau zaman sekarang tuh ada istilah apa? Ada istilah agen atau ada istilah manajer, itu juga wakil, sama. Kita pengen ngundang siapa, penceramah siapa, begitu. Kadang-kadang yang nomor WA-nya bukan nomor WA beliaunya, bukan. Yang nomor WA wakilnya itu. Nanti itu yang ngatur jadwalnya. Oh, kalau tanggal sekian nggak dapat, kalau tanggal sekian dapat, tanggal sekian nggak dapat.
pengen ngundang siapa, Kori misalnya, ya kadang-kadang sama, nggak dipegang langsung sama ustadznya, tidak, dipegang sama misalnya ya katakanlah asistennya atau katakanlah manajernya. Artis juga begitu, pemain bola juga sama. Pemain bola nih, misalnya main di mana? Pemain bola misalnya Mbappe main di mana sekarang? Di mana? Oke, itu kemudian ada orang yang tertarik pengen apa namanya mindahin Mbappe misalnya ditarik ke Barca begitu. Ya harus hubungi agennya dulu. Agennya itu berarti berlaku sebagai apa? Berlaku sebagai wakil, sama ya. Kalau Arhan di mana sekarang? Nah, ini hafal nih. Kalau Vicky belum tentu tuh ya. Giliran saya tanya Mbappe main di mana, itu hafal itu ya. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Jadi kita nyontohkannya begitu, setingkat pemain bola, setingkat apa, itu bisa isi kontrak sendiri ya bisa, tanda tangan sendiri ya bisa. Tapi kadang-kadang butuh orang lain buat ngatur jadwal dan segala macam. Maka agen, manajer, asisten itu bagian lain daripada wakil. Contoh, saya pernah ngalami pribadi, saya itu bukan menjadi wakil dari wali, tapi saya pernah menjadi wakil dari pengantin. Pernah. Kejadiannya saya lupa tahun berapa, mungkin 4 atau 5 tahun yang lalu, sebelum COVID. Ya. Itu saya nganter nikah, nikahnya jauh, di Taman Mini, nikahnya jauh di Taman Mini. Pengantin perempuan ada, bebawaan ada, seserahan ada, pengantin lakinya belum datang. Pengantin laki, dia rental mobil, mobilnya bagus, dilalah mogok di tengah jalan tol. Tuh, mogok tuh. Repotnya, penghulunya sudah banyak jadwal habis ini, sudah banyak. Tuh. Mas kawin ada. Kalau yang kemarin contohnya, mas kawinnya nggak ada. Tuh. Saya pernah ngalami pengantinnya ada, walinya ada, pengantin perempuannya ada, mas kawin dan seserahan kesasar, mobilnya belum nyampe. Maka waktu itu yang saya praktekin akad nikah mas kawin hutang, itu pernah. Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putriku yang bernama bla 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 dengan mas kawin 75 gram emas dibayar hutang, bayar hutang. Karena seserahan sama mas kawin, mobilnya masih belum nyampe, begitu kan. Kalau ini kasusnya enggak, seserahan ada, mas kawin ada, pengantin mobilnya mogok, pihak rental ngirim mobil belum nyampe itu. Akhirnya ya kalau jadi kesian Bu, udah booking gedung itu ya. Udah booking gedung, udah booking apa namanya catering segala macam itu. Akhirnya kemudian saya tanya, saya itu statusnya diundang buat tausiah nikah, udah. Penghulunya ngomong, gimana Pak Kiai ini? Bla 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 bla. Saya ngomong, ada nggak saudaranya pengantin di sini? Kenapa? Kalau ada, ya jadi pengantin. Lu nggak mau Ustaz, bla bla bla. Saya telepon. Dia ngomong saya, Ustaz, bisa nggak kalau akad nikahnya video call aja? Gitu. Saya jawab bisa. Nanti malam pertamanya video call, kata saya. Oh enak bener akad nikahnya video call malam pertamanya live begitu. Ya nggak bisa kata saya gitu kan. Jadi gimana caranya Ustaz? Caranya ada satu orang jadi wakil, kata saya. Wakil pengantin. Wah repot Ustaz. Ya sudah, saya percayakan saya nggak paham apa-apa, saudara saya nggak paham apa-apa, yang pahamkan Ustadz, jadi saya pasrahkan sama Ustadz. Itu waktu video call itu, penghulunya dengar. Saya bilang penghulu, Pak penghulu, saya jadi wakilnya pengantin. Laksanakan saja prosesi akad nikah, nggak ada masalah. Jadi saya terima nikah begitu. Saya terima nikah dan kawinnya teman yang mewakilkan pada saya. Kalau saya jawabnya, saya terima nikah dan kawinnya, saya jadi pengantin itu enak, saya nggak modal gitu kan ya. Makanya saya waktu ngewakilin juga ngomong, saya terima nikah dan kawinnya teman yang mewakilkan kepada saya atas nama bla 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 dengan mas kawin tersebut dibayar tunai itu. Iya coba, kalau apa namanya tadi saya ngomongnya saya terima nikah dan kawinnya, bisa ngamuk istri saya itu ya. Nah, saya nggak ngapa-ngapain ujuk-ujuk kawin lagi gitu kan ya. Itu contohnya wakil, jadi nggak ada masalah ya.
Jadi wakil itu bisa bisa banyak transaksinya, bisa. Ini contohnya kalau dalam surat Al-Kahfi ya. Yang kemarin ada yang sempat tanya, itu Al-Kahfi ayat 19. Kemarin ada yang tanya, kenapa Al-Kahfi ayat 19 wal yatalattaf itu tulisannya diwarnain merah, itu tengah Al-Qur'an, meskipun ada mitos katanya Sayyidina Utsman bin Affan pada waktu beliau mati syahid itu, ketika pemberontak datang ke rumahnya dan bunuh beliau, akan ditebas pakai pedang, istrinya yang bernama Naila itu kemudian menghalangi pemberontak, itu kena tebas kelingking atau jari manisnya itu. Darahnya muncrat ke Al-Quran, katanya pas waliyatalatov. Tapi kalau ilmiahnya waliyatalatov itu diwarnain merah, itu tengah Al-Quran. Buat adik-adik, kalau ngafalkan Quran, sudah sampai Al-Kahfi 19, berarti sudah separuh Al-Quran. Begitu maksudnya ya. Itu kan ayatnya fab'asu ahadakum biwariqikum hadza wal yatalattaf wala yushiranna bikum ahada, kan gitu. Kan Ashabul Kahfi itu tidur dalam goa sekian ratus tahun. Kalau dalam Al-Quran disebut 300 tahun Masehi, 309 tahun Hijriah. Jadi kalau ngitungnya Masehi 300 tahun. Kalau ngitungnya Hijriah atau Qamariyah 309. Maka ayatnya walabithu fi kahbihim salatami'atin sinina wazdadu tis'ah, kan gitu ya. Itu ketika bangun kaget itu. Waktu tidur kondisinya masih muda-muda semua. Begitu bangun keriput. Udah tuh. Jangan-jangan ibu Ashabul Kahfi juga gitu ya. Malam-malam sebelum tidur itu perawatan itu masih mulus, pas bangun wah Ashabul Kahfi ini tidur itu ya. Ashabul Kahfi itu kaget itu, begitu bangun keriput semua, jenggotnya udah panjang-panjang semua itu, jenggotnya itu. Mereka itu kan sadarnya kita tidur ini nggak lama gitu kan. Kita tidur itu ya paling sehari semalam, nggak lama lah begitu. Makanya kemudian coba kamu pergi ke pasar, ini pakai duit, ada koin emas, belanja makanan di sana, kita ini lapar sekali. Tidur berasanya itu sehari semalam. Ketika keluar ke kampung kaget, kampungnya udah berubah, penjual makanannya lebih kaget lagi karena koinnya koin kuno. Duit yang dipakai duit kuno. Ini duit udah 300, cuman kan koinnya emas. Jadi meskipun kuno tetap laku gitu kan. Akhirnya kemudian ditanya kalian siapa bla bla, baru mereka sadar kalau mereka sudah tidur sekian ratus tahun. Poinnya di mana? Poinnya adalah ketika jumlah Ashabul Kahfi kan nggak disebut berapa. Ada yang disebut salah satu rabiuhum kalbuhum, kalau hamsatun thabisuhum kalbuhum. Ada yang disebut 3, 4 sama anjingnya. Ada yang disebut 5, 6 sama anjingnya. Nggak disebut berapa, tapi dari jumlah Ashabul Kahfi itu mewakilkan salah satu untuk beli makanan. Poin ayatnya adalah mewakilkan salah satu untuk beli makanan. Itu kalau hitung-hitungannya masuknya adalah masuk namanya akadnya akad wakalah ya. Sebelum saya lanjutkan, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Ya, silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz bilang bahwa Nabi Musa ditawari 2 adik-beradik. Artinya dalam hukum itu boleh mengawinkan sekali 2 gitu, adik-beradik kandung. Terima kasih Ustaz. Nah, ya. Jadi ada namanya agama, ada namanya syariat. Agama dengan syariat itu beda. Kalau agama sejak zaman Nabi Adam sampai masa Nabi kita Nabi Muhammad SAW,
kalau agamanya sama, agamanya agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Tapi kalau syariat, aturan hukum itu ada perbedaan. Al-Quran bilang, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi masing-masing kami berikan syariatnya sendiri-sendiri. Maka syariatnya Nabi Adam itu beda dengan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zaman Nabi Adam, nikah itu adik kakak nikah. Abang nikah dapat adiknya, adik nikah dapat kakaknya. Zaman Nabi Adam. Karena tidak ada keluarga lain. Masa pengen nikah sama gajah? Gitu kan nggak mungkin. Karena nggak ada, makanya syariat kalau zaman Nabi Adam, syariat zaman Nabi Adam itu adik nikahi abangnya atau kakak nikahi adiknya itu bisa. Ketika zaman Nabi Musa, syariatnya masih boleh nikahi adik kakak sekaligus. Masih boleh. Itu bukan cuma Nabi Musa. Sebelum Nabi Musa itu, Musa itu bin Imran, Imran itu bin Lawi, Lawi itu bin Yakub, ya. Nabi Yakub alaihissalam itu juga menikahi adik kakak. Ya. Jadi Nabi Yusuf itu punya ibu tiri yang merupakan bibinya sendiri, ada. Ya. Jadi Nabi siapa namanya Nabi Yakub itu menikahi juga adik kakak. Nabi Musa menikahi juga adik kakak. Waktu itu syariatnya masih boleh, Di zaman Nabi Muhammad menikahi adik kakak tidak boleh ketika turun Al-Quran. Al-Quran turunnya apa? Wa ang tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Engkau tidak boleh menggabung istri adik kakak sekaligus, nggak boleh. Sebelum ayat ini turun, masih ada beberapa sahabat yang istrinya adik kakak, masih ada tuh. Ya. Jadi sebelum ini turun, masih ada istrinya sahabat yang adik kakak. Ketika ayat ini turun, yang istrinya adik kakak salah satunya dilepas. Sama ketika ayat turun masalah pembatasan 4 istri. Ya. Fankihu mata balakum masna wa thulatsa wa ruba, kan ada pembatasan maksimal 4 kalau berani, kan begitu. Itu di masa itu ada sahabat yang punya istri 10, ada. Ada sahabat yang punya istri zaman dulu itu, banyak istri itu menunjukkan posisi. Jadi kalau orang biasa istrinya 1, RT itu istrinya 2 gitu. RW istrinya 3. Kalau direktur ini bisa banyak lagi nih istrinya gitu kan. Jadi zaman dulu itu banyak istri itu menunjukkan relasi kuasa, bahwa makin besar pengaruhnya di masyarakat, istrinya makin banyak. Coba lihat Saudi Arabia. Pangeran di Saudi Arabia itu banyak sekali. Kenapa? Karena bin Saud itu menikah, itu Muhammad bin Saud menikah dengan 100 wanita. Tapi nggak langsung 100-100-nya dinikah, tidak. Ya 4 cerai. Sama kayak raja-raja. Mungkin permaisuri cuma 1, tapi selingnya sampai berapa, kan begitu ya. Jadi menikah adik kakak sekaligus sebelum ayat wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf itu masih boleh dalam syariat umat terdahulu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Kalau tidak ada, saya lanjut. Ada namanya bab di sini namanya ikrar. Ya. Ikrar itu artinya pengakuan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim wal muqarru bihi dharbani. Haqqullahi ta'ala wa haqqul adami. Objek pengakuan itu ada 2 bentuk. Kalau pengakuan itu isinya berarti ngaku salah, itu pengakuan. Ya, pengakuan itu apa namanya? Ada yang disebut sebagai pengakuan. Ya, kalau pengakuan itu berarti pengakuan itu ngaku salah. Ngaku kok ngaku benar, namanya bukan pengakuan. Kalau pengakuan berarti dia punya kesalahan, begitu ya. Objek pengakuan itu ada 2 bentuk. Ada yang haqqullah ta'ala. Ada yang
fihi anil ikrari bihi. Hak Allah sah baginya mencabut kembali pengakuannya. Ini kalau hakullah. Ruju'u fihi anil ikrari bihi. Kalau hak adami, tidak sah dicabut kembali pengakuannya. Wa taftaqiru sihatul ikrari ila salasati syara'ita. Sebuah pengakuan atau ikrar itu dianggap sah, itu memenuhi 3 syarat. Al-bulughu baligh, wal aqlu berakal, wal ikhtiaru ikhtiar, berkemauan bebas, tidak dipaksa-paksa. Wa ingkana bimalin, kalau pengakuan itu berkaitan dengan tanggungan harta, u'tubira fihi syartun rabi'un, maka dihitung syarat yang keempat, ya. Wa huwa rusdu, yaitu rusdu itu cerdas atau cakap finansial, itu rusdu itu. Ya, cerdas atau cakap finansial. Wa idza aqarra bimajhulin, jika seseorang itu mengakui atau membuat pengakuan dengan sesuatu yang belum diketahui, ruji'a ilaihi fi bayani, maka ditagih kepadanya, ditanya penjelasannya. Wa yasihul istisna'u fil ikrari, dan sah pengecualian dalam pengakuan idza wasalahu bihi, jika ditindaklanjuti, wa huwa fi halis sihhati wal maradi sawaun, pengakuan itu di waktu sehat dan sakit itu sama saja. Ada namanya ikrar. Ikrar itu artinya menetapkan. Ikrar itu artinya juga pengakuan. Mengakui suatu tanggungan, biasanya begitu. Ngaku kalau dia berhutang, ngaku kalau melakukan tindakan yang kaitannya itu adalah dengan urusan harta. Ikrar. Dalam teori muamalah itu pemberitaan menyangkut orang lain ada 3 macam. Ya. Jadi pemberitaan atau pernyataan, kalau dalam fikih itu ada 3 macam. Ada yang namanya ikrar, ada yang namanya dakwah, ada yang namanya syahadah. Ya. Secara sederhana membedakannya gampang. Ya. Kalau ikrar merugikan diri sendiri, menguntungkan orang lain. Itu kalau ikrar. Ikrar itu pasti merugikan diri sendiri, menguntungkan orang lain. Tiba-tiba ibu ketemu dengan pemilik warung yang zaman dulu ibu punya utang belum bayar. Mohon maaf Bu, dulu saya punya utang belum bayar. Ini namanya ngaku. Ketika ngaku itu otomatis merugikan dirinya sendiri, menguntungkan orang lain. Namanya ikrar, namanya pengakuan, pasti merugikan dirinya sendiri. Kebalikan ikrar itu ada yang namanya dakwah. Bukan dakwah, bukan. Dakwah, nggak ada haknya, nggak ada tak marbutoknya. Dakwah. Dakwah itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya tuduhan. Sampai sekarang orang kalau dituduh itu disebutnya terdakwa. Tuh. Jadi dakwah itu kalau dalam bahasa Indonesia jadinya dakwaan. Ya. Ain itu kalau dalam bahasa Indonesia itu jadinya ka. Rakyat itu ro'iyah. Kalau dalam bahasa Indonesia rakyat. Tuduhan itu dakwah. Kalau dalam bahasa Indonesia dakwaan. Ya. Contohnya nuduh mencuri. Bu, ibu yang ngambil duit saya ya. Itu nuduh namanya, bukan ngaku. Kalau nuduh itu menguntungkan dirinya sendiri, merugikan orang lain. Kalau itu namanya dakwah atau menuduh. Kalau tidak berkaitan dengan dirinya sendiri, nanti namanya syahadah. Kalau syahadah itu kesaksian. Syahadah itu kesaksian, biasanya kaitannya dengan satu peristiwa. Saya menyaksikan bahwa dia mukul si fulan.
Jadi kalau menyaksikan peristiwa biasanya merugikan pelaku, menguntungkan korban. Jadi pernyataan, pemberitaan, atau berkabar yang menyangkut orang lain itu 3 macam. Kalau nguntungin diri sendiri, merugikan orang lain, namanya dakwah, menuduh. Kalau merugikan diri sendiri, menguntungkan orang lain, namanya ikrar, pengakuan. Kalau tidak ada kaitan sama dirinya, dua-duanya kaitan dengan orang lain, merugikan pelaku, menguntungkan, itu namanya adalah syahadah, begitu ya, syahadah. Makanya kemudian apa? 3 macam ini kan. Oke, saya ada pertanyaan, saya jawab dulu. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Di musala kami ada sering kejadian anak-anak itu berisik dari awal sampai akhir sholat. Dan ada jamaah yang hampir suka marah-marah kepada anak-anak tersebut. Kami bingung, dinasehatin tetap berisik. Sepertinya memang lumrah. Nah, yang saya mau tanyakan, bagaimana cara kita memberikan pengertian kepada jamaah yang marah-marah, kepada anak-anak tersebut agar mau mengerti dan tidak marah-marah lagi. Bagaimana kata-kata yang pantas kita ucapkan agar si jamaah tidak tersinggung. Ini dilema memang. Ya. Masjid atau musola yang ada sholat berjamaah, sholat tarawih terutama, dan kemudian juga khutbah Jumat, ini kadang-kadang dilema. Anak-anak itu kalau kumpul sesamanya, apalagi anak usia SD kelas 5 ke bawah, kalau kumpul sesamanya itu memang pasti bikin bising, pasti. Kalau saya biasanya kalau di masjid memanfaatkan remaja masjid. Kalau di masjid-masjid itu ada remaja masjid, itu kemudian kita berdayakan, tolong kalau ngelihat anak kecil kumpul dipisahin, jangan ngumpul. Anak kecil itu satu sop kumpul anak kecil semua. Khotib itu puyeng, khotib itu puyeng. Saya itu kalau ceramah di depan kok anak kecil, udah bilang panitia mohon maaf saya nggak bisa lama-lama. Karena sebagus apapun sound system, kalah sama berisiknya anak kecil, kalah itu ya. Apalagi Masya Allah, sebagian anak-anak itu ada yang hobi meng-KO imam, ada itu. Jadi imam itu di KO sama anak-anak kecil itu. Ya. Imam itu benar-benar dikalahkan sama anak kecil. Saya pernah ngimami itu, baru iya kana budu wa iya kana stain, udah amin duluan. Amin dulu. Amin, kenceng aminnya. Anak kecil kalau 10 orang kenceng, yang gedenya ngikut. Tuh, repotnya itu. Yang gedenya, wah pokoknya ini, wah kapok kata saya ini ya, kalau anak kecil itu banyak. Anak dulu dipelototin bisa. Pelototin begini, udah, diem dia. Ya. Kalau enggak diginiin tuh bisa. Anak sekarang pelototin balik, Bu. Jadi ya, nah, saya ada satu masjid ini. Satu masjid itu awalnya saya biasa. Tapi saya salut itu. Ya. Saya khutbah di situ. Itu MC-nya, kalau apa namanya sebelum khutbah kadang-kadang bacakan apa kas masjid, nyebutin undangan kalau ada undangan dari luar, kemudian juga jelasin khotib dan imam, waktu sholat pukul berapa. Itu penutupnya selalu indah itu. Bagi anak-anak soleh yang sholat di atas atau di lantai bawah, tolong ikuti jamaah Jumat dengan khidmat. Nah, saya nganggapnya biasa. Cuman saya demen tuh ada kata-kata bagi anak-anak soleh yang sholat, ada kata-kata solehnya itu saya demen itu ada. Saya khutbah, ya tetap rame sama aja, nggak ngefek, masih rame. Lalu kemudian apa namanya setengah tahun berikutnya saya punya jadwal itu mungkin setahun 2 kali. Itu MC-nya masih sama dan nutupnya selalu begitu. Bagi anak-anak soleh, dengan saya khutbah, ya masih berisik juga sama. Tapi berisiknya sudah berkurang. Tahun depan saya khutbah, itu makin sedikit. Tahun depan saya khutbah, makin sedikit lagi. Ya. Jadi kadang-kadang itu saya nganggap di antara dua. Apakah doanya mustajab, atau anak kecilnya udah gede gitu kan. Di antara dua.
Anak kecil udah gede, udah nggak Jumatan lagi gitu, dia Jumatan di sekolah gitu kan. Tapi saya sukanya itu nggak marah-marah, saya sukanya. Saya sukanya itu bagi anak-anak soleh yang sholat di atas atau di bawah. Itu Masya Allah, mungkin anak kecil itu masuk kuping kini, tapi kita yang dengar itu, oh indah banget ini. Tiap Jumat didoain jadi anak soleh. Kebanyakan kita mohon maaf bisa ngomelinnya, bisa. Tapi kemudian memberdayakan anak-anak tuh belum bisa. Saya pikir anak-anak tuh bisa diberdayakan, bisa. Ya. Apakah coba dikasih tugas apa gulung karpet, apa bantu-bantu bantu-bantu bawain kotak, bantu-bantu, bisa lah anak-anak kecil dikasih tugas itu. Tapi memang jangan dibiarkan bergerombol. Yang jadi masalah itu kalau dibiarkan bergerombol, ini masalahnya. Ada satu hadis ini yang saya ingat itu, Nabi itu sama anak kecil menghargainya luar biasa. Di Arab itu Pak, Bu, sampai sekarang minum itu sharing, minum itu sharing. Saya zaman saya kuliah S1 waktu saya di Tarim itu, kita kalau ngaji, itu bukan dibagikan satu gelas begini, bukan. Kita dibagikan tuh ada satu gelas gede, mungkin gelas aluminium gitu, gede begitu, gelas besi apa seng begitu, gede, dituangin air banyak, ini kita minum sharing bergantian. Ya. Kalau saya biasa karena sebelumnya mondok ya santai aja gitu udah, minum saya. Jadi kita minum, edar. Nanti ketahuan itu, anak yang baru mulai ngaji dengan anak yang sudah ngaji lama. Ketahuannya gimana? Kalau ngedarnya ke kanan, ini berarti anak lama. Dia paham. Cara ngedarkan minuman itu, kita minum, edarkan kanan. Tapi kalau anak-anak yang baru datang dari Indonesia, ini random. Kadang diedar ke kiri, kadang ke depan, kadang ke belakang. Saya suka nanya, anak baru ini kata saya gitu. Kalau anak lama, Nabi dulu begitu. Nabi itu kalau misalnya minum bareng-bareng sharing begini, itu yang dikasih Nabi sebelah kanan dulu. Selalu begitu. Kebetulan yang di sebelah Nabi anak kecil sebelah kanan. Sebelah kanan ini anak kecil. Sebelah sini Umar bin Khattab. Sebelah sini Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kan senior. Umar bin Khattab mertuanya Rasul gitu kan. Kalau di sini anak kecil tidak disebut siapa, tapi sebagian ulama ahli hadis bilang bahwa anak kecil ini Ibnu Abbas. Nabi pasti ngasih kanan dulu, cuma Nabi juga menghormati Umar. Maka Nabi ngomong sama anak ini, ya gulam, wahai nak, atak zanuli, kamu ngizinkan nggak kalau air ini saya kasih ke kiri dulu. Kan sunnahnya ke kanan. Tapi karena yang di kanan anak kecil, sementara yang di kiri Umar bin Khattab, Nabi pengen ngasih ke Umar. Tapi Nabi nggak langsung kasih Umar, nggak. Nabi kasih ke anak kecil dulu. Kamu ngizini nggak kalau saya kasih Umar dulu? Enggak, Nabi, saya dulu, kata anak kecil itu. Enggak, Nabi, saya dulu. Itu Nabi ngomong sama Umar, Umar anak kecil dulu ya, sesuai aturan kita ke kanan. Tuh. Perhatikan bagaimana Nabi menghargai anak kecil. Nabi menghormati anak kecil. Haknya kecil itu ada. Jadi saya kadang-kadang itu ngeri, kalau dulu anak-anak diomelin biasa. Saya itu disabet merbot masjid itu biasa. Tapi kita nggak kapok. Ya sekarang disabet, besok rame lagi, ya disabet lagi gitu kan. Anak sekarang nih yang saya khawatirkan, ketika ke masjid, diomelin trauma yang ada. Ketika trauma mau ke masjid lagi, ini yang jadi masalah ya. Jadi pinter-pinter pengurus DKM, masjid atau musola, ya jamaah yang tuanya juga nggak salah. Jamaah yang tua itu yang mau ngomel, nggak salah. Karena zaman dia kecil, yang rame, diomelin gitu kan. Makanya ketika dia tua, ya dia pengen ngomel lagi, gitu kan? Ya dia nggak salah. Didikan yang beliau terima memang begitu, gitu kan? Tapi caranya ya kita ngomongi baik-baik. Ini anak-anak kalau nanti kita marahi itu bisa jadi nggak balik lagi ke musola ke masjid. Kita pikirkan jangka panjang dakwahnya begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, saya lanjutkan. Masalah namanya ikrar ya, pengakuan. Dalilnya apa? Dalilnya di sini ya. Ada disebut apa? Kunu qawwamina bil qisti
syuhada alillahi walau ala anfusikum awi walidaini wal akrabin. Ya. Ini ada ayat yang kunu qawwamina lillahi syuhada bil qisti, ada yang dibalik. Ada yang qawwamina bil qisti syuhada ilillah. Jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah. Walaupun kesaksianmu memberatkan dirimu, walaupun pengakuanmu itu memberatkan dirimu sendiri. Ya. Banyak orang mohon maaf, itu nggak ketahuan. Giliran mau meninggal baru ngaku. Banyak tuh. Tong, lu saudaranya bukan di sini doang. Kok gitu Pak? Bapak pernah kawin tuh. Baru ngaku tuh. Banyak yang kayak gitu ya. Ya kadang-kadang juga ada yang ngaku sama istrinya. Besok jangan kaget, ntar ada yang datang ke sini minta warisan, itu ada tuh. Saya punya banyak sekali kasus yang semacam itu, banyak sekali. Yang kemudian ketika datang itu ya bukan orang-orang jauh, orang-orang dekat saya begitu ya. Ada yang Masya Allah, kebetulan Ustadz, jadi kalau jatah manggil istrinya, itu istri pertama nggak tahu. Karena alasannya ada pengajian. Ya biasa Ustadz pengajian gitu kan. Masya Allah pengajian pulangnya subuh begitu. Ya manggil itu sampai mau meninggal. Mau meninggal itu ya sempat ngomong ke anaknya, istrinya nggak tahu. Tapi begitu meninggal kemudian keluarga istri kedua datang, udah punya anak dua, ya udah punya anak gede, udah mau kuliah bahkan anaknya gitu. Ketika mau bagi warisan tuh ribut, saya bilang kalau yang namanya anak statusnya ya sama. Mau istri pertama, istri kedua statusnya sama. Kalau dalam faraid begitu. Tapi kalau hukum positif nanti beda. Yang kemarin kita bahas itu Bu ya, ada harta bersama ya, berarti istri dapat harta bersama dengan istri pertama, istri kedua juga harta bersama dengan istri kedua begitu kan. Soalnya begini, kalau dalam agama anak tuh kalau binnya sama ya statusnya sama. Ya, anak pertama kok perempuan. Anak dari istri kedua laki-laki, ya banyaknya dapetan anak istri kedua. Nah laki-laki. Yang repot nanti itu istri. Istri itu sharing. Istri kalau satu dapatnya 1/8 karena punya anak. Kalau istrinya berdua, ya 1/8 bagi 2 gitu loh. Kalau istrinya bertiga, ya 1/8 bagi 3. Tapi objek pengakuan itu tadi ada kaitannya hakullah. Kalau kaitannya sama hakullah ya sudah. Saya itu udah 3 tahun nggak zakat, misalnya. Ya berarti nanti kalau meninggal ya ditunaikan zakatnya selama 3 tahun itu ya. Yang repot itu kalau kaitannya sama hakul adami. Saya punya utang sama fulan, saya punya utang sama fulan, punya utang sama fulan. Maka yang agak repot itu perlu hati-hati ketika kita punya orang di rumah yang misalnya orang sudah tua dan kemudian mulai lemah ingatan. Yang kita khawatirkan itu bisa jadi mungkin ada hak-hak adami yang beliaunya itu ya tahu, tapi karena sudah lemah ingatan kemudian sudah lupa. Baru kaget orang itu ketika meninggal banyak yang datang nagih. Patokannya sederhana, kalau memang ngaku, pengakuannya dalam keadaan sehat, pengakuannya di waktu sudah balik, pengakuannya berakal sehat, pengakuannya tidak ada paksaan, maka pengakuannya itu menjadi satu pengakuan. Paling penting, orang ngaku itu tidak boleh dipaksa. Ini yang kemudian kaitannya adalah, kalau kita lihat, rata-rata maling, ngakunya digebugin dulu, itu ya. Maling itu ngakunya ya digebugin dulu gitu. Kalau menurut Imam Malik itu orang itu ngaku harus dalam keadaan berkemauan bebas, tidak dipaksa, tapi kata Imam Malik kalau terdapat bukti, ada bukti meskipun lemah, orangnya juga memang sudah terbukti residivis, dipukul itu boleh. Imam Malik ini unik. Barangkali Imam Malik itu yang dipakai oleh banyak penegak hukum. Imam Malik itu misalnya begini, kasus pencurian,
saksinya harus 2. Kasus pencurian itu saksinya 2. Kalau kasus perzinaan, saksinya harus 4, kan gitu ya. Kasus pembunuhan, saksinya harus 2. Contohnya kasus pencurian, saksinya 2. Saksinya cuma 1 orang. Ada saksi cuma 1 orang. Masalahnya orang ini residivis, memang sudah terkenal tukang nyolong. Jadi kalau kata Imam Malik, meskipun saksi 1, tapi orangnya memang sudah terbiasa melakukan kriminal yang sama, boleh dipukul atau pengakuan sudah dipukul itu tetap bernilai hukum. Kalau Imam Syafi'i tidak. Kalau Imam Syafi'i itu, kalau orang ngaku, tapi kemudian kok ada paksaan, itu pengakuannya tidak bernilai hukum. Ini kita lihat bagaimana di masa Rasul, itu ada orang yang ada orang yang ngaku zina di hadapan Nabi. Tapi sama Nabi dilepas berkali-kali sama Nabi. Ya. Ada dulu namanya Ma'iz. Ya. Ma'iz itu datang ke Nabi kemudian ngaku, Rasul saya zina. Ini nggak saksi loh ya. Saksi nggak ada, bukti nggak ada, dan dia tahu bahwa kalau dia ngaku zina, orang ini sudah menikah, kalau ngaku zina maka hukumannya rajam. Rajam itu mati. Ma'iz datang kemudian ngomong, Nabi saya zina. Itu pertanyaan pertama Nabi bilang, Abika jununun. Kamu ini gila apa gimana? Enggak Nabi, saya sadar. Nabi kemudian suruh orang, coba cium bau mulutnya. Siapa tahu dia mabuk. Ternyata enggak mabuk. Nabi minta penjelasan, Nabi saya zina, tolong sucikan saya. Tolong bantu saya bertaubat. Nabi tanya, barangkali cuma mencium saja. Tidak Nabi. Barangkali cuma memeluk saja. Tidak Nabi. Saya menggaulinya. Begitu ya. Sampai beberapa kali orang ini kemudian datang. Kemudian orang ini datang. Berkali-kali dilepas sama Nabi. Artinya apa? Nabi itu kalau bisa. Kalau kaitannya hakullah. Orang mencabut pengakuan itu nggak apa-apa. Asal hakullah. Tapi kalau kaitannya hakul adami. Kalau kaitannya hakul adami itu nggak bisa. Kan begini, orang punya kesalahan, itu harus ada saksinya. Disebut ada yang melihat dia minum khamr. Disebut dia berzina, ada yang melihat dia berzina. Disebut dia mencuri, ada yang melihat dia mencuri. Kalau saksi tidak ada, itu kemudian ditemukan bukti atau tidak. Ya. Contoh paling gampang itu, kalau ibu-ibu merhatiin kasus dulu tuh, ya. Ada polisi nembak polisi di rumah polisi itu. Kasusnya Sambo. Nah, lama tuh kan kasusnya Sambo itu ya. Polisi nembak polisi di rumah polisi disaksikan polisi gitu kan ya. Itu kan waktu itu kan kasusnya itu semua ngomongnya kan membela diri bla 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 bla. Sampai kemudian ada satu pelaku yang ngaku, saya nembak dia. Itu ngaku. Jadi saksi tidak ada, bukti tidak ada, tapi pengakuan. Pengakuan itu kalau kaitannya dengan hakullah, pengakuan itu dicabut bisa, nggak apa-apa. Saya ngaku belum zakat 3 tahun misalnya. Ternyata kemudian ngomong, oh enggak, ternyata saya udah zakat. Nggak apa-apa, nggak masalah. Pengakuan itu dicabut itu boleh kalau kaitannya hakullah. Tapi nanti kalau kaitannya hakul adami, itu nggak bisa. Saya ngaku nyolong uang kamu, nggak jadi deh. Itu nggak bisa itu ya. Saya ngaku misalnya apa yang kaitannya hakul adami, lalu kemudian dicabut pengakuannya itu nggak bisa. Makanya tadi orang untuk mengaku itu dia kemudian dapat syarat, dia harus balik, akil, sehat tadi ya, kemudian tidak mengalami apa? Tidak mengalami paksaan. Ada 3 orang yang tidak diterima pengakuannya. Ya. Orang yang balik berakal diterima. Kalau anak kecil nggak diterima pengakuannya. Ya. Kemudian lagi orang gila nggak diterima, termasuk wa mastukrihu alaihi.
Orang misalnya ngaku membunuh, tapi ngakunya terpaksa. Saya membunuh karena kalau saya tidak membunuh, saya yang dibunuh. Ngakunya terpaksa, begitu. Orang ngaku terpaksa itu boleh, tapi dengan syarat keterpaksaannya, ancamannya bisa dibuktikan. Misalnya begini ya, pengakuan dalam paksaan itu, ya. Misalnya orang ngaku dipaksa, silakan, tapi syaratnya orang yang memaksa mampu mewujudkan paksaannya, atau orang yang memaksa berpeluang besar mewujudkan paksaannya. Kamu dipaksa? Iya. Dipaksa sama siapa? Dipaksa sama komandan. Kalau saya nggak bunuh dia, saya yang dimatiin. Itu bisa itu. Logis itu. Kenapa? Karena yang memaksa lebih kuat daripada yang... Loh kamu kenapa nyolong? Saya dipaksa. Paksa siapa? Itu. Lah yang maksa anak kecil. Nggak bisa ini. Nggak bisa. Ya. Jadi kalau ada orang ngaku dipaksa, maka yang memaksa itu mampu mewujudkan atau berpeluang besar mewujudkan paksaannya. Dia maksanya itu, ya ancamannya membahayakan orang yang dipaksa. Kamu dipaksa ngapain emang? Oh saya dipaksa. Kalau saya nggak nyolong saya dibunuh. Oh itu silakan. Saya dipaksa. Kalau nggak nyolong saya digelitikin. Ya nggak apa-apa itu mah, nggak ada masalah. Gitu. Jadi ancamannya itu ancaman yang membahayakan, ancaman yang membahayakan. Dan ancamannya itu lebih besar daripada perbuatan yang dipaksakan. Ya. Kamu nyolong ya, saya paksa. Kalau nggak mau nyolong, kamu saya bunuh. Oh iya, daripada saya dibunuh, mendingan saya nyolong. Nyolong itu bahayanya lebih kecil daripada saya mati, gitu kan. Tapi kalau kemudian antara yang dipaksa dengan perbuatannya lebih besar perbuatannya, nggak boleh. Ya. Misalnya kamu bunuh orang ya. Kalau kamu nggak mau bunuh, nanti tangan kamu saya bacok. Loh, ini antara ancamannya dia cuma bacok tangan dengan perbuatan kita bunuh orang, itu besaran perbuatan kita. Jadi kita juga menghargai orang. Kalau ada orang ngaku dia melakukannya karena dipaksa, pidananya nggak dianggap, perdatanya jalan. Saya nyolong dipaksa Pak. Kenapa? Dipaksa sama Anu. Kalau nggak nyolong bla 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 bla. Ya pidananya enggak, tapi kemudian perdatanya urusan hutang kamu dengan dia, ngambil barang dia, harus dikembalikan. Gitu kan. Jadi patokannya paksaan itu orang ngaku dipaksa monggo silakan. Tapi tadi ada bukti-bukti yang menunjukkan kalau dia memang dipaksa ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang masih ingin ditanyakan silakan. Ya silakan. Ada suami istri, istrinya kerja Ustaz. Nah itu hartanya itu digabung di rumah, di mobil digabung. Nah kemudian suaminya punya istri dikontrakin kontrak. Setelah meninggal suaminya apakah yang sepergelapan untuk pertama itu tetap dibagi dua? Hartanya harta bersama Ustaz. Coba diulang pertanyaannya, saya kurang jelas ya. Istri bekerja. Nah, istri bekerja. Oke. Oke. Oke, baik. Punya istri kawin lagi maksudnya? Oke. Ya. Ya. Oke, baik. Oke, baik. Oke, ya. Baik. Yang pertama, sahamnya istri harus dipisah dulu. Ya, kalau barangnya kan gabung. Tapi nilainya kan nggak gabung. Misalnya nih rumah, kalau dijual laku berapa? Ya, misalnya mobil, kalau dijual laku berapa? Yang kita hitung sebagai waris adalah harta murninya suami. Ya, jadi istri itu ya tidak kemudian kehilangan mobil dan rumah. Ini belinya pakai duit gua separoh begitu kan. Asal bisa dibuktikan. Ya, jadi istri tidak. Jadi sahamnya istri tidak hilang. Yang dianggap misalnya begini, misalnya
Anggap misalnya mobil 50-50. Kalau dijual misalnya mobil laku 100, berarti hartanya suami 50 di situ ya. Kemudian rumah, anggap harta rumahnya 800 juta, anggap 50-50. Maka kemudian haknya istri juga di situ ada 400. Maka yang dihitung harta waris itu hanya 500 juta. Nilai separuh rumah dan mobil. Misalnya ya, 500 juta itu seperdelapannya berapa? 500 juta, seperlapannya berarti 125 bagi 2 ya. Berarti 62 juta setengah ya. 62 juta setengah. 62 juta setengah itu seperlapan milik istri pertama, istri kedua. Berarti kalau 62 juta setengah, masing-masing berapa itu? Berarti 31.250.000. Udah kamu nggak usah ganggu-ganggu mobil dan rumah. Nih 31 juta buat kamu. Jadi kemudian hartanya dia itu udah nggak ada di situ. Dihitung begitu juga bisa. Jadi yang dihitung caranya tadi sahamnya suami saja yang menjadi warisan. Karena tadi masih milik bersama begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Tenang Bu, jatah Ibu tetap banyak gitu ya. Tanya. Ya, silakan Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustaz, Ya, tentang dakwah ini. Oke, baik. Sering kan kejadian di rumah ada yang hilang. Terus kita ada menuduh sesuatu orang, tapi karena memang nggak ada bukti, tapi dalam hati kita nih, ini yang ngambil itu kah? Apakah secara fikih kita udah dosa? Kemudian kita lihat dia berbuat, tapi dia tidak mengaku. Fikihnya bagaimana? Apakah harus ada saksi baru kita bisa menetapkan dia sebagai yang kasih? Itulah kenapa saksi nggak bisa satu orang, nggak bisa. Kalau saksi itu satu orang, asal kita sentimen sama orang, bisa kita kriminalisasi, gitu kan? Oh, saya lihat dia nyolong, udah tangkep aja. Makanya saksi nggak bisa satu orang. Saksi itu kemudian minimal 2. Kalau urusannya sama harta 2. Ya, kalau urusannya sama perzinahan 4. Nanti ada beda-beda, itu hitung-hitungannya ada beda. Ya. Kita misalnya tahu kalau dia yang nyolong, itu posisi kita sudah bukan lagi menuduh, tapi juga sudah masuk dalam kesaksian. Menyaksikan peristiwa kan kalau di situ. Kita lihat dia yang ngambil barang saya. Masalahnya kesaksian pribadi semacam ini nanti akan diuji. Oh dia mah ngomong nyolong juga emang udah musuhan lama, tetanggaan 5 tahun udah nggak nyapa tuh gitu. Pantes aja nuduh nyolong misalnya begitu misalnya kan. Makanya kemudian dibutuhkan ada saksi ataukah ada bukti lain. Bukan cuma saya yang melihat, CCTV juga ada loh. Saya tahu kaitannya bukan soal saya sentimen sama dia, tapi memang dia yang ngambil, ini ada bukti CCTV-nya. Atau misalnya ngambilnya emas, kemudian dia jualnya di toko emas itu yang saya tahu misalnya ini bla bla bla, begitu bisa ya. Nah kalau misalnya kita nggak punya bukti sama sekali, kita nggak punya nggak punya saksi, nggak punya bukti, kalau sama sekali tidak ada, indikasi apapun tidak ada, menuduh itu nggak boleh. Tapi kalau cuman dalam hati, itu urusan pribadi masing-masing. Baru jadi dosa itu kalau kita ucapkan, kamu yang nyolong ya, kalau itu dosa. Tapi kalau dalam hati belum dosa, tapi jangan dibiasakan itu grogoti hati. Karena nanti itu bikin kebencian, bikin dendam, bikin dengki, bikin yang lain-lain. Tapi kalau seandainya punya disebutnya laus. Laus itu alibi atau bukti-bukti yang lemah. Misalnya begini. Dia kemarin main ke rumah saya buatin kopi, saya masuk ke dalam, dia di ruang tamu, kebetulan di lemari itu ada dompet, ketika saya balik dianya udah nggak ada, dompetnya udah hilang, misalnya gitu. Saya yakin banget sebelum berangkat bikinin kopi, di lemari itu masih dompet, masih ada. Ketika saya balik, dompet nggak ada, dianya juga pergi, nggak pamit. Kalau nggak ada apa-apa kan nggak mungkin dia pergi nggak pamit. Tetap kita sebut kita punya bukti, buktinya tapi kurang kuat. Konfirmasi boleh, nuduh jangan.
Makan pas tamu ke rumah saya, lihat dompet nggak ya? Ya nggak apa-apa, kan konfirmasi, nggak ada masalah. Tapi kalau kamu yang ngambil ini ya, Bu, ini nggak boleh itu ya. Jadi kita harus bedakan mana tabayun, mana dakwah begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi Ustaz kalau memang kan sering di rumah gitu, Iya. ada salah letak, Iya. kita kan mana-mana. Iya. Kalau masih dalam hati itu belum berdosa. Kalau masih dalam hati belum dosa, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ya. Itu kalau di pondok itu biasa itu. Di pondok itu salah letak, salah apa itu sering. Kadang apalagi bajunya sama, seragamnya sama itu. Saling tuduh menuduh itu. Ini kayaknya yang ngambil baju saya, padahal bajunya jatuh dari jemuran gitu kan, bisa jadi. Tapi dalam hati ya, kalau dalam hati ya nggak ada masalah. Cuma jangan dibiasakan karena menggerogoti hati begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ya silakan. Silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Tadi melanjutkan pertanyaan Ibu tadi tuh Pak Ustadz ya. Itu yang pembagian harta. Ya. Ya. Kan itu tadi 1/8. Iya. Pembagian istri pertama dan kedua kan ya. Iya. Nah itu 1/8 bersama. Iya, Bukan masing-masing ya. Iya bersama istri pertama dan kedua itu 1/8. Iya. Nah itu sisanya kemanain Ustadz? Yang tadi dari 450 itu. Oke, kan ada ahli waris yang lain. Bisa jadi almarhumah begitu atau almarhum punya anak, punya orang tua, punya saudara begitu ya. Pertanyaannya bagaimana kalau kemudian tidak ada ahli waris yang lain? Hanya dosa saja begitu. Kalau masih ada kerabat maka kerabat berhak ya. Kalau sudah tidak ada kerabat, tidak ada yang apa, nanti ulama beda pendapat. Apakah hartanya suami dibagi dua antar istri, atau kalau tidak ada ahli waris sama sekali diakuisisi oleh negara. Ada namanya Baitul Mal kalau zaman dulu begitu ya. Tadi kan yang ditanyakan bagiannya istri, bisa jadi masih ada saudara, ada anak, ada cucu, ada orang tua begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami Ya, ya. terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama ya. Ya, silakan Pak Haji, ada yang mau ditanyakan? Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menanyakan Ustadz, kalau ada pengalaman, ada istri tahu dia suaminya itu berzina, tahu dia, tapi dia rahasiakan karena takut pertama hartanya hilang, karena ini kaya nih suaminya, karena ya status jadi keluarganya rusak, nama suaminya rusak, terus berakhir terus begitu sampai tidak ada keputusan dan dia tetap merahasiakan. Pertanyaan saya secara hukum istrinya bagaimana itu? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, istrinya itu sebetulnya kalau nutupi suaminya itu, kalau hanya menutupi saja salah. Karena berarti membiarkan. Ya. Tapi kalau sudah pernah mengingatkan, lalu kemudian menutupi tidak apa-apa. Sudah pernah mengingatkan, misalnya sudah mengingatkan. Jadi amar ma'ruf nahi mungkarnya sudah selesai. Tapi kalau sengaja ditutupi-tutupi saja itu kan membiarkan. Membiarkan tidak boleh. Tapi kalau sudah pernah mengingatkan, lalu kemudian dia diam, nutupi nggak apa-apa. Nutupi itu sifatnya nutupi aib ya, mansatnar. Kecuali kalau penegak hukum. Kalau penegak hukum tidak boleh nutupi aib, harus memproses ya. Tapi kalau istri itu kaitannya, dia sudah misalnya sama. Kita punya anak kita misalnya mohon maaf, apa namanya nggak sholat begitu kan, anak kita misalnya nggak sholat, karena kalau zina itu masuknya hakullah, bukan hakul adami, karena dia melakukannya suka sama suka, itu hakullah, makanya hukumannya berat. Zina itu hakullah, bukan hakul adami. Yang patokannya amar ma'ruf nahi mungkarnya sudah, mengingatkan sudah, selebihnya ditutupi aibnya, mungkin siapa tahu didoakan dapat hidayah, itu silahkan. Tapi kalau sama sekali tidak pernah diingatkan, itu nanti nahi mungkarnya nggak pernah dijalani begitu. Ya, jadi istrinya sudah tidak berdosa kalau sudah mengingatkan. Tinggal Tidak suami berdosa. yang mau gitu ya. Iya, Tetap suaminya laksanakan. Jadi iya. istrinya aman gitu. Istrinya aman ya gitu. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya sama-sama ya.
Gimana? Kalau kaitan dengan hakul adami nggak boleh. Dia nyolong harta orang lain, ditutupi. Itu nggak boleh kalau itu. Ya. Ini kan hakullah. Kalau nyolong harta orang lain, ditutupi nggak boleh. Karena menzolimi orang lain kalau itu. Ya, ya sama-sama. Ini sudah mendekati waktu juga. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.